Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Pada video ke-11 ini kita akan menambahkan satu fungsi atau proses, yaitu menginputkan kode buku dan nanti akan menampilkan datanya di sebelah sini, ya, di sebelah kanannya. Nah, begitu juga untuk yang kode anggota. Saat kita menginputkan kode anggota lalu kita tekan enter, otomatis nama anggota ini juga akan disimpan, akan dimunculkan seperti itu. Nah, untuk kedua kode di bawah ini kita akan menggunakan pada layout, bukan layout ya, di ini ya, pada main ya, pada main, dimana di sini nanti akan kita tambahkan sebuah koneksi database ya, dan kemudian hampir sama seperti model yang sebelumnya, yaitu cara menampilkan dan juga cara menampilkan data ya dengan select ya. Ini sebetulnya kan kita sudah pernah mencoba seperti di daftar tambah buku ini juga untuk menampilkan ya, sebelum disimpan ditampilkan terlebih dahulu, yaitu dengan select ya, cek kode buku ini juga termasuk. Tapi kita kalau ada file datanya, kode bukunya itu ketemu, maka akan ditampilkan di layar. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita akan coba pada main, yaitu di sini ya. Yang pertama kita akan berikan ID terlebih dahulu. Ya, di sini klik pada kode. Nah, ini pada kode buku, masukkan kode buku, kita berikan ID. ID buku ya, ID buku. Tapi kita berikan suatu yang berbeda ya. Kita ID buku input. Nah, seperti itu. Jadi ini kan untuk inputan seperti ini. Ini input atau masukkan kode buku ya. Boleh kodenya. Masukkan kode buku. Nah, kemudian kita akan berikan satu action, yaitu di sini juga termasuk sebuah method, di mana method ini akan dijalankan ya jika diproses ya, jika enter gitu. Jadi ada sebuah action di sini. Kita berikan dia adalah ambil data buku. Nah, ini aja, ambil data buku. Oke, nah berikutnya juga di bagian nama buku kita klik ya. Kita berikan nama, kita harus memberikan ya. Nama di sini adalah nama buku. Kita berikan ID karena nanti ini akan digunakan seperti itu. Di sini juga sama, kita berikan ini. Boleh penerbit, boleh kita berikan penulis, karena tergantung apa yang kita miliki di sini ini, apa yang akan kita tampilkan seperti itu. Jadi nanti di sini ini kita mau menampilkan judul ya tadi, kemudian penulis sama penerbit. Nah, di sini mau kita tampilkan apa gitu. Nah, kita tampilkan yang berikutnya di sini ya, 3 aja langsung, penulis penerbit. Ini penulis buku ya, atau pengarang ya, penulis, samakan aja di sini, penulis. Juga kita berikan, nah mau tambah satu lagi, kita dengan cara duplicate seperti ini. Dia akan turun di bawahnya ya. Nah, tapi yang atas ini kita ganti dengan penulis. Kalau yang bawah
penerbit buku. Oke. Nah, tapi kita perlu ada tambahan satu lagi, di mana kita ini juga ada masalah tersedia. Nah, di sini kan untuk ngecek saat meminjam itu barang itu tersedia atau enggak. Nah, kita juga berikan duplikat satu lagi. Nah, di sini kita ganti dengan status buku. Di sini kita berikan status buku. Ya, nggak masalah ya, ID yang ada di UI atau di tampilan ini berbeda dengan yang di database, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini setelah kita membuat di sini nama buku, penulis, penerbit, status buku ya. Ini biar seperti ini dulu. Nanti kalau sudah selesai baru nanti bisa dirapikan, diperindah seperti itu boleh. Tapi nanti aja kalau sudah selesai. Nah, di sini kita akan ini ya, sudah action, kita save, jangan lupa save. Setelah di save maka di sini akan muncul, akan ada perubahan pada main.xml ya di sini. Nah, kita double klik aja di sini main.xml, kita turunkan ke bawah. Nah, ini ada warnanya merah ya. Karena apa? Karena pada on action di sini nih belum ada method pada main ya, belum ada. Ini kan action itu dibuat dari nanti dengan method. Nah, ini kita klik aja di sini create method. Nah, otomatis akan dibuatkan method di sini, yaitu public void ambil data buku ya, sesuai dengan nama yang kita bikin tadi. Nah, di sini baru kita perintahkan apa yang terjadi pada saat kita memberikan kode buku. Nah, kita ingin data yang ada, kita mengambil data dari database. Pertama, yaitu mengambil data dari database dari sini dulu. Setelah data dari database diambil, dipilih berdasarkan kodenya. Setelah kode buku diambil, dipilih, jika ketemu, jika ada, maka data yang ada di sini, datanya akan ditampilkan ke ID-ID yang sudah kita bikin tadi sebelumnya, yaitu XML yang tadi. Nah, seperti itu. Oke, nah sebelumnya kita harus menentukan terlebih dahulu atau mendeklarasikan dari objek-objek ini termasuk dengan inputan ini ya. Kita harus deklarasikan terlebih dahulu pada main bagian atas. Oke. Kita ke atas dulu, sebelum kita berikan data di sini, kita naik dulu ya. Nah, ini paling atas, deklarasi itu paling bagus kalau di atas ya. Kita berikan fxml ya, fxml private. Kemudian kita, nah ini tergantung dari jenisnya tadi ya. Nah, ini tipe datanya, tipenya adalah text field. Nah, kita akan mendeklarasikan berdasarkan dari tipe dari objeknya ini. Ini text field. Kita gunakan text field. Private text field. Ya. Kemudian kita berikan namanya yang sama ya, masukkan kode buku ya, masukkan. Oke, kita perlu samakan karena deklarasi di sini ya menentukan juga jika ini untuk digunakan ya, sesuai dengan ID-nya seperti itu. Kemudian berikutnya yang lain juga sama, kita deklarasikan. Ini jenisnya berbeda kan, objeknya. Nah, di sini ini adalah teks. Kalau teks berarti kita deklarasi dengan XML, namanya adalah teks juga. Teks. Ya. Namanya adalah nama buku. Berikutnya sama 3 di sini, penulis, penerbit, status buku.
status buku. Nah, kira-kira seperti ini ya. Besar kecil pengaruh ya. Perhatikan huruf besar kecil, penulisan semua. Kalau berbeda nanti nggak terdeteksi nanti. Oke, kita sudah membuat variabel, istilahnya ini melingkan. Jadi dilingkan antara kode, ya, kode programnya dengan UI-nya, ya, seperti itu. Kita sudah linkkan. Nah, sekarang kita kembali ke bagian bawah. Di bawah ini kita akan membuat atau menambahkan untuk load bukunya ya. Nah, seperti ini. Nah, sebetulnya ada cara yang lebih praktis ini untuk mengambil data buku. Kita sudah pernah ada di sini. Ini bukan cheat ya, tapi kalau kita sudah pernah nulis, ya kita bisa gunakan lagi seperti itu. Nah, ini kan juga sama ini. Select kode buku dari buku jika kode buku adalah berdasarkan seperti ini. Kita ambil aja ini datanya seperti ini. Ya. Kita ambil data ini, string kita copy ya. Ini yang ada di dalam ini akan kita copy. Oke, kita copy. Nah, jadi yang ada di dalam ini copy aja ya. Mungkin nanti ada penyesuaian sedikit, tetapi intinya hampir sama ya, seperti itu. Oh, sorry, di main ya. Main, ambil data buku. Ya, pastikan. Oke. Oh ya, untuk connect-nya kita belum membuat. Kita samakan ya. Di atas ini kita juga sudah pernah membuat ya, private DB connect. Tapi kita pilih, kita taruh di atas tadi setelah deklarasi. Ya, ini untuk koneksi ke database. Nah, ini connect-nya sudah oke. Nah, ini kan kita teks kode buku. Nah, sedangkan kita nama yang kita gunakan tadi di sini adalah apa tadi di sini tadi namanya? Masukkan kode buku. Ya, seperti ini. Nah, sama kan? Berikutnya kita akan menambahkan juga untuk, nah ini ya, jika hasilnya adalah ketemu ya, resultnya adalah ketemu, jika ini true yaitu ada, maka tampilkan data. Nah, ini kan proses untuk bukan mengambilkan data, tapi di sini ini adalah proses untuk menampilkan message ya, message box seperti itu. Kita hapus, kita gantikan nilainya ya. Kita buatkan dulu variabel string n buku, ini nama buku ya, gitu. Atau ini, kalau ini nanti sama, jadi kita bikin gini aja. Karena bukunya itu yang berbeda, jadi kita balik ya, gitu ya. Nama B, nama buku ya, kita gunakan aja di sini. Nama buku ya, ini sedikit berbeda, supaya ada perbedaan kita pakai underscore ya, seperti itu. Kemudian result get string, kita pakai get string menyesuaikan dari labelnya. Nah, di sini kan labelnya apa di sini? Judul ya. Ini kita juga bisa mengambil dari list ya, daftar buku. Nah, di daftar buku ini kan kita juga sudah pernah ini mengambil seperti ini, result next. Nah, ini ada judul, ada apa, nah seperti ini nih. Oke, boleh aja kalau mau di copy dari sini biar praktis gitu. Nah, tapi kita harus menentukan bahwa yang kita ambil ini adalah yang dari ini. Oke, ngambil dari sini juga boleh, kita copy aja.
Nah, ini kan jadi judul ya, jadi judul. Oke, kita pastekan di sini ya. Ini aja. Kita gunakan berapa? Judul, penulis, penerbit, tahun. Nah, tahun nggak pakai ya. Di sini kan kita nggak ada tahunnya. Oh, maaf, di sini nggak pakai tahun. Jadi ini tahunnya kita buang, nggak pakai. Nah, kita juga menggunakan tersedia. Ya, ini tersedia status bukunya ya, status. Ini string judul X. Kita gunakan judul buku ini aja. Penulis, penulis. Nah, ini kita pakainya judul ya, bukan nama ya. Judul buku, penulis buku, penerbit buku. Nah, seperti ini. Jadi ada sedikit perbedaan, kita harus membedakan sedikit dengan variabel yang ada di atas ini. Karena ini agar berbeda supaya bisa digunakan seperti itu. Kalau sama nanti bingung nanti mana yang mau dipakai karena namanya sama. Intinya tuh seperti itu. Kemudian kita akan ini di sini nih ada string tersedia ya. Kita gunakan di sini. Kita ganti aja di sini status ya. Samakan aja. String status sama dengan kita kosong. Status. Oke. Berarti di sini statusnya adalah buku tersedia. Kalau di sini statusnya buku kosong seperti ini ya. Next, berikutnya adalah kita akan, data ini diambil dari judul, penulis, penerbit, ini diambil dari kolom-kolom di database. Nah, setelah dipindahkan ke dalam variabel, nah ini variabel yang ada di sini akan kita pindahkan ke nilai-nilai yang ada di UI, yang ada di tampilan. Nah, jadi kita pindahkan ke variabel dulu, dari variabel baru dipindahkan ke tampilan. Seperti itu. Mulai dari nama buku, titik. Nah, set text ya, di set. Nah, teksnya adalah kita berikan namanya di sini seperti di atas, judul. Karena judul ini berdasarkan dari label ya, label yang ada di sini sesuai dengan barisnya ya, seperti itu. Oke, judul buku. Kemudian berikutnya adalah penulis. Nah, kita pakai yang ini. Ini teks ya, variabel. Ini variabelnya teks. Penulis buku. Oke. Nah, terakhir status ya. Kita punya status buku ya. Kita akan memberikan nilai adalah status. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita untuk coba ya. Kita tes kira-kira bagaimana. Oh, ini ada satu yang miss, jadi belum pas, tapi nanti saya akan menunjukkan. Ini ada satu sedikit problem, ada satu error ya. Ya, oke, di sini saya buka ya. Ini ada satu error. Saat saya menulis kode buku di sini, saya lihatkan di sini ya. P001 ya. Jadi saya yakin bahwa ini kodenya aja ada ya, atau mungkin bisa dicari dari sini nih, daftar buku. Ya, kita lihat di sini. Oh ya, P001. Pencarian berhasil. Tetapi pada saat kita
mau mengetikkan di sini ya, P001, kita enter. Nah, ini ada error nih. Nah, apa penyebab errornya? Nggak muncul di sini tapi ada muncul di sini. Pesan errornya adalah kolom judul tidak ditemukan. Loh, kolom judul tidak ditemukan padahal namanya sama. Ini namanya sama di sini. Jadi dikatakan di sini bahwa judul ini nggak ada. Tidak ada judul penulis ini judul ini nggak ada. Kok bisa nggak ada? Di sini namanya sama kok, tulisannya sama, judul ini sama. Ya. Nah, ini ternyata problemnya adalah kalau di sini select kode buku, berarti saya hanya ingin menampilkan satu kolom aja, yaitu kolom kode buku. Nah, otomatis judul dan berikutnya dan seterusnya ini nggak akan ditampilkan karena yang hanya diambil hanya kode bukunya saja. Di sini kita harus mengganti dengan tanda bintang. Artinya tanda bintang ini adalah semua, ya, semua kolom ini akan diambil. Nah, seperti itu. Berarti kalau kolom ini akan diambil, otomatis judul ini juga ikut terbawa, kan seperti itu. Muncul. Itu tanda bintang. Ini sebetulnya boleh aja ini kode buku, koma judul, koma penulis, penerbit, dan seterusnya bla 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 kita tulis sampai akhir, nggak masalah, juga sama seperti itu. Atau kita hanya ingin menampilkan ini tiga ini aja ya, seperti itu juga boleh. Atau kita mau menampilkan judul, penulis, penerbit tersedia, itu juga boleh. Tapi terlalu panjang, terlalu repot, kita gunakan bintang aja. Ini artinya adalah semua kolom akan dipanggil seperti itu. Nggak berat kok, karena ini masalah dari koneksi internetnya saja nanti yang jadi pengaruh, tapi masalah itu tidak jadi pengaruh yang besar ya. Sekarang kita tes. Kita cek dulu di sini P001 pinjam. Ini enter ya, kita enter. Nah, oh ya, ini sudah muncul sistem informasi penulis, penerbit, buku tersedia, sama seperti yang ada di sini ya, seperti yang ada di sini seperti ini. Ya. Oke, satu sudah selesai. Sekarang berikutnya yang di bawahnya ini hampir sama, hanya saja yang membedakan adalah kolomnya atau jenis tabelnya. Yang sebelumnya adalah buku, berikutnya di sini adalah yang anggota, seperti itu. Ini juga sama, anggota kita akan memberikan kodenya. Oke, kita percepat ya. Masukkan kode anggota. Ini hampir sama seperti tadi. Ini nama anggota. Kontak ini kita gunakan di sini adalah nomor teleponnya aja ya, seperti itu. Berarti kontak anggota kok nggak sama Pak dengan yang di kolom sini. Kalau mau disamakan juga boleh, tetapi agar sedikit berbeda juga boleh. Seperti itu. Mau disamakan juga bisa, nggak apa-apa. Nah, ya ini jadi kita harus tahu kapan harus sama, kapan harus beda, penempatannya itu berbeda ya penempatannya. Oke, sekarang actionnya di sini adalah ambil data anggota. Oke, kita enter. Jangan lupa di save. Selanjutnya di sini kita buka min dulu. Ya, muncul error 1 ya di sini karena ambil data anggota kan nggak ada ini. Di bawah sini nggak ada. Nah, kita akan create method. Link muncul di sini. Oke. Nah, sekarang
Kita deklarasikan dulu variabel nama-nama yang ada di sini. Ya, masukkan kode anggota, kemudian nama anggota dan kontak anggota. Oke, kita deklarasikan. Ya, nggak usah banyak-banyak. Di sini urut juga nggak apa-apa. Ya, jadi intinya tuh sebetulnya yang penting posisinya saja. Masukkan kode anggota. Kemudian fxml teks nama anggota. Private teks kontak anggota. Ya, kira-kira seperti ini ya. Ini ada 1, 2, 3, jadi ada 3 objek, 1, 2, 3 juga sama. Nah, berikutnya kita akan memberikan ya di sini proses ambil data anggota. Oke, kita sudah punya ini. Sudah punya yang di atasnya sama, caranya hampir sama ya. Atau mungkin kita mau mengambil yang dari daftar anggota di sini juga boleh. Ya, di sini kan ada ya. Mau ngambil yang dari sini, silahkan. Ini juga bisa. Ya, di sini kan ada load data ya. Ya, soalnya hampir sama. Nah, di sini kita copy. Ya, ini saya tunjukkan kopinya. Oh, ini saya itu terlalu jauh, terlalu lebar. Oke, perlu diperhatikan bahwa di sini nih kita mengambil dari tabel view ya. Jadi ada sedikit perbedaan di situ. Kita gunakan yang ada di sini aja lah. Yang ditambah anggota ini kan kita ada proses cek ID. Nah, di sini seperti ini. Ini kan lebih praktis. Oke. Kita masukkan ke main. Kita pastekan. Terlalu repot Pak, copy dari atas saja, monggo silahkan. Jadi semua tergantung dari masing-masing. Oke, di sini saya akan menambahkan sedikit sesuai dengan yang ada di daftar anggota ya, karena sama sih. Jadi nanti yang kita pakai apa? Nama dan telepon. Oke, masuk ke main. Di sini kita hapus, kita isikan alamatnya, kita nggak perlu masukkan. Jadi kita gunakan nama X, telepon X, atau ini kita tuliskan nama anggota, telepon anggota ya. Di sini ini ya, ini telepon anggota. Next, setelah ini selesai, setelah data sudah disesuaikan dari yang ada di tabel ya, ini sama. Ini kolom yang ada di sini yang get string ini, result ini mengambil dari database. Jadi ini harus sama dengan yang ada di database, field yang ada di database. Jadi seperti itu. Kalau yang di sini nggak masalah, nggak harus sama. Tapi yang ada di atas ini pada deklarasi text field ini harus sama dengan yang ada di yang ada di main sini. Kontak anggota, nama anggota ini harus sama. Ya, jadi kita harus mengetahui kapan harus variabel itu harus sama dan kapan harus berbeda seperti itu. Ya. Oke. Satu lagi terakhir kita masukkan datanya ya. Kalau sudah disimpan ya, kemudian ini select ID ini kita ganti dengan bintang, jangan lupa nanti sama seperti yang di atas kan. Ini merah. ID berarti masukkan kode buku. Kemudian di sini nama anggota titik set text. Kita isikan dengan nama anggota. Kontak anggota,
kita isikan dengan telepon anggota seperti ini. Oke, sekarang kita running. Oke, kita cek dulu di sini daftar anggota M001. Oke, kita masukkan M001, enter. Oh, nggak mau ya? Bentar. Ya, sepertinya saya ada kesalahan di sini, harusnya ya masukkan kode anggota ya, tadi terburu-buru ya, nggak akan ketemu karena kodenya berbeda ya, kecuali kalau kode anggota sama kode buku sama, tapi kan aneh kalau bisa sama ya. Oke, dan lagi M001, enter. Oke, ketemu ya seperti ini, dan di sini kita tulis P001, enter, ini juga ketemu. Nah, ini sudah dapat, jadi nanti baru makan proses pinjam. Nah, proses pinjam ini akan kita lanjutkan pada video yang berikutnya. Oke, sampai di sini materi video ke-11 kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.